pagi Pagi Ambiar, Ustadz Rishad Bai. Betul ya? Selamat pagi Ustadz, apa kabar? Pagi, alhamdulillah sehat. Ustadz mohon izin, mau tanya, umurnya tuh berapa Ustadz? Kayaknya masih muda sekali. Saya kelahiran 2001. Oh muda sekali ya. Sekali. Saya satu-satu anak muda kan, Gen Z. 2001? 2001, berarti tahun ini 24 ya? 20. Wow. Rishad hidungnya asli. Tumben banget. King yang nanya. Sebelum Karen yang nanya, gue dulu yang nanya. Rishad Bai. Bainya itu? Ada rencana. Baya itu bukan babai, tapi bayanya itu marga. Oh, marga. Namanya Rishad Bayaksud. Oke. banget sih. Begitu mudah sekali Ustadz Rishad Bai dikenal memberikan dakwah di media sosial. Belajar agamanya tuh awal mulanya dari mana tuh? Ya kalau belajar agamanya awalnya sih dari mama, dari orang tua. Karena kan background mama itu dari pesantren. Nah mama itu sering banget ngajarin Risa di kala waktu kecil itu ya ibadah, kayak sholat, ngaji, dan beberapa akhlak-akhlak mulia lah ya. Akhlak mulia. Akhlak mulia. Kan mama lagi nonton juga. Rishad, kenapa pilihnya dakwah? Kan anak muda Gen Z tuh pilihannya banyak biasanya. Ya daripada saya bikin Velocity ya. Di luar itu maksudnya lucu, gemas. Kenapa enggak yang pokoknya Gen Z enggak harus kayak gitu. Tapi anak-anak muda kan biasanya Nah, ini ya. kayak misalkan ya usahalah atau iya. jadi Ya sebenarnya kalau kenapa berdakwah, karena dakwah itu bukan profesi ya. Saya pun sekarang lagi mau cari profesi apa yang bisa saya lakukan. Karena kalau dakwah itu bukan profesi tapi kewajiban. Karena kata Nabi SAW, setiap dari kita itu adalah pendakwah. Cuman bedanya saya viral aja. Viral aja. Tapi keren ya, jadi kan mewakili buat anak-anak Wakili Gen Z, ya. gitu. sudah jadi host kayak Mikdad, Kerian gitu. Oh, Acara Islam itu indah boleh, pasti boleh. cocok nih ya. Bener Mikdad ya. Tapi bagus ya. Muda-muda gitu bahwa ya, kita biar tuh kewajibannya berdakwah sebenarnya. Berdakwah. Setiap dari kita tuh berdakwah. Karena dakwah itu kan nggak ada kayak harus S1 dulu dia atau harus punya jenggot panjang dulu. Kalau dakwah itu setiap dari kita adalah dakwah. Tapi kan kalau di Indonesia itu umumnya ketika sudah mulai menyiarkan ilmu agama baru dibilang sebagai pendakwah di depan jemaah berdiri di atas mimbar. Nah kalau misalnya Ustadz Rishad Bai sendiri pertama kali berdiri di atas mimbar memberikan syiar agama itu masih ingat gak itu kapan? Itu ketika di pesantren. Jadi saya Jadi tuh pernah nyantren ya? pernah pesantren. Jadi dulu tuh saya pesantren di Darussalam Gontor, sama saya di Al Irsyad di Bondowoso. Jadi kita dulu pesantren itu adalah ada program yang namanya memang kalau kita udah kelas akhir itu dakwah di masyarakat. Ya salah satunya ya kayak khutbah Jumat atau kultum subuh atau kultum taraweh seperti itu. Pertama kali dakwah tuh gemeter gitu gak sih? Ya agak sih, cuman ya untungnya saya pas gemeteran nggak nge-velocity gitu. Gak langsung begini-gini gitu ya. Jadi Gue saya rasa dari tadi dia ngomongin velocity. Karena jago ya karena velocity saya ya. karena Nggak apa-apa. Lucu, abis ini kita bikin karena konten saya ya. sebel banget nih ke netizen karena Gen Z ya. Saya Nggak ada yang salah. bikin ceramah tentang velocity. Pikir aja cuma begini doang kan, juk juk cak cak. Cuma gitu doang nggak apa-apa. Nggak ada yang salah. Kita bikin lagi. Iya. Tuh Mikdad Nggak aja salah. bikin. Padahal Mikdad host Islam itu indah loh. Diajakin istri. Mengikuti perkembangan zaman beradaptasi. Nggak apa-apa. Ya Mas, tapi maksudnya di sini mengikuti perkembangan zaman boleh, tapi agama jangan dilupakan. Itu mah tentu pasti. Tapi nggak apa cuma cus cus cak cak. Pinter joget, pinter goyang, giliran Iya. ke agama. Ya. Jadi seimbang. Karena kan Harus seimbang. sekarang kalau kayak orang bikin velocity itu sebenarnya boleh-boleh aja. Tapi yang saya sempat ingetin teman-teman di TikTok tuh adalah ketika mereka tiba-tiba di jalan velocity. Orang lagi jalan nih dia. Udah gini-gini. Lagi jalan, udah pakai airpod tiba-tiba gini-gini sendiri kayak kenapa lo? Gitu kan. Ustadz, tapi ini kan Ustadz tuh dikenal selalu berdakwahnya tuh di media sosial. Pertama kali tuh di media sosial kapan tuh mulai dakwah? Kalau mulai terjun di media sosial tuh kan karena di akhir-akhir masa pengabdian. Kalau di pesantren kan nggak boleh pegang HP. Nah kita udah pengabdian itu boleh pegang HP. Paling berarti di tahun 2021 COVID ya Bang ya? COVID, di tahun-tahun COVID itu deh. Mulai dari tahun Di situ ya. Karena Rishad ini tipenya seneng humoris. Seneng bercanda kelihatan orangnya. Jadi bukan yang serius banget. Tapi Ustadz punya rencana nanti ke depannya sendalnya dikasih pin-pin gitu juga nggak? Mungkin ya, karena saya juga Kan anak Gen Z. Kalau Ustadz enek sama pertanyaan lempar aja sendalnya Ustadz. Nah, soalnya Rishad tipikal yang
bercanda gitu. Iya, bercanda. Karena dari Makanya tadi kita ngebahas bercanda. velocity, mulai ada satu statement dari Ustadz tentang velocity. Mana coba aku mau lihat. Ustadz, Kamu tuh gimana jamaah Ustadz? Surabaya banget ya. Ya. Logatnya tuh ya. Iya, iya. Tapi asli dari Bojonegoro aslinya. Dari Jawa Timur, Bojonegoro. Itu maksudnya bikin konten gitu gimana? Apa klarifikasi gitu? Jadi itu awalnya kan saya bikin konten yang pakai baju putih yang awal tadi itu saya bilang kayak saya tuh heran banget ya kok ada orang tiba-tiba di jalan nggak lagi ngapa-ngapain ada mbak-mbak dua lewat kemudian yang satunya ini ngevideoin sambil nge-velocity. Nah saya kan nggak ngerti masih belum tahu tren itu waktu kita nyetir kita lihat ya ini kenapa. Nah tiba-tiba waktu saya di akhir saya bilang makanya teman-teman boleh ikut tren. Ya sebagai pendakwah Gen Z ya, boleh ikut tren, boleh banget. Tapi jangan di jalan ya. Jangan kemudian bikinnya di tempat yang tidak seharusnya. Komennya kan biasanya kalau normalnya kan paling kayak, terima kasih bang, Masya Allah, terima kasih ilmunya. Enggak, bilang aja kalau mau dieditin. Karena gara-gara Ustadz sungkan ya, akhirnya tiba-tiba ketika saya upload konten itu, saya tinggal sehari 2 hari, astagfirullahaladzim, itu mentionan itu ada 200. Ya ampun. Isinya tadi kan saya bilang, saya heran banget ya ada orang tiba-tiba gini. Nah pas saya bilang gini, itu dipatahin sama netizen, Edit. diedit, kemudian jadilah tuh konten dan rame banget itu. Itu Malah awal. kena kickback ya. Justru Ustadz dengan kayak begitu apa jadi pro kontra? Maksudnya ada juga yang ingin Ustadz. Ya emang Gen Z ini kan terbuat dari tanah sengketa ya. Jadi kadang itu sampai bilang, ada bilang kayak, astagfirullahaladzim Ustadz, padahal dakwah ngapain velocity. Bukan velocity, dieditin saya gitu loh. Bukan karena tiba-tiba, ya tapi memang asik sih tren itu. Cuman nggak langsung saya, nggak mungkin Enak tuh. ya, Ustadz? Enak Ustadz, velocity enak. Ya, di draft aja. Keseruan gitulah Ustadz ya. Mau coba? Boleh lah. Mau coba nggak? Mau coba nggak? Coba kali. Ayo Ustadz sama saya kalau perlu. Ho, 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 ho. Mau coba? Gen Z tanah apa? Tanah sengketa. Kami milenial tanah wakaf. Mau boleh coba? Tapi nggak apa-apa ya, tapi ini maksudnya ngelihat antusiasnya tuh gini loh, maksudnya dengan respon sebanyak itu artinya positifnya adalah Positif. followersnya Ustadz tuh banyak Gen Z. Gen Z. Mereka suka sama cara Ustadz berdakwah di media sosial. Iya. Positifnya kan seperti itu, followersnya banyak. Ya, alhamdulillah ya gitu. Ya kan? Jadi mereka nanggapnya positif sih, alhamdulillah. Alhamdulillahnya sih. Ya. Ustadz, tapi kalau boleh tahu siapa sih role modelnya atau idola Ustadz kalau misalnya berdakwah tuh ngeliatnya ke siapa? Wah kalau sosok inspirasi ya dalam berdakwah itu banyak sih sebenarnya. Kalau kita misalnya pengen ngebahas tentang anak-anak Gen Z nih, ya kita ke Ustadz Hanan Ataki misalnya. Kalau kita misalnya pengen ngebahas, karena kan kita nggak mungkin bahas ke Gen Z itu kan tentang bercanda aja. Kita harus apa ya bahasnya, sederhanakan sesuatu yang mungkin dibahas di ranah yang lebih tinggi, misal sejarah. Kita bisa lihat dari misalnya Ustadz Khalid Basalama atau dari Ustadz siapa. Terus kemudian kita ambil materi beliau, kita sederhanakan, sampaikan ke Gen Z. Ya. Gitu. Jadi ya banyak sih role modelnya kalau tergantung pengen lagi bahas tema yang apa. Kan setiap Ustadz punya tema masing-masing. Ya, Ustadz Punya nanti kelebihan sebelum masing-masing. berdakwah, Ya, betul. Ustadz sebelum berdakwah, assalamualaikum, ajakin velocity dulu. Enggak dong. Teman-teman sebelum kita dakwah. Kita mau kasih lihat yang satu ini ya, Ustadz juga manusia, ya kan? Nabi boy. Mengalami hal yang seperti ini. Viral karena konten dakwah di media sosial, Ustadz Rishad Bey ternyata pernah diintimidasi. Maksudnya gimana? Intimidasinya. Ini intimidasi ini yang gimana? Kalau sebenarnya kalau diintimidasi bukan yang kemudian apa ya kayak jadi pressure buat saya ya. Sebenarnya intimidasi itu datangnya dari mungkin orang-orang yang kurang pro dengan cara model dakwah anak-anak muda. Ada orang yang merasa kayak dakwah itu ya harusnya kamu berpeci bersarung, nggak boleh bercanda karena ini lagi bahas agama. Sedangkan kalau nasihat dari guru-guru kami, kalau kita pakai kayak gitu ya anak-anak mudanya nggak ada yang mau deket. Karena kan anak muda kan pembawaannya ya dengan bagaimana anak muda. Ya tiba-tiba bikin velocity tadi kampret itu. Ya, kemudian, nah kalau kemudian kita dengan cara yang sesuai dengan yang mereka inginkan ya susah juga. Sesuai dengan zamannya. Sebenarnya ya, sebenarnya pressure-nya cuma dari mereka-mereka yang mungkin pengennya tuh harus yang alim, yang bener-bener ngeguyon, kayak gitu-gitu sih. Iya, iya. Sebenarnya kan kalau Gen Z mah nggak masuk ya partai. Ya, kita kajian
Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum, kabur. Buat orang tua. Kabur dia, iya. Jadi sesuai dengan tema sih, sesuai dengan. Ya kalau Gen Z ya, mesti memang menyesuaikan banget sih. Mengikuti Ada sesuai gayanya juga ya. Menyesuaikan. Menyesuaikan. Setiap Menyesuaikan ustadz gaya. punya gayanya masing-masing. Iya. Nah, kita juga pengen ustadz dengan gaya khasnya untuk bisa menjawab setiap pertanyaan dalam Netizen Bertanya. Siap. Tanya dong Ustadz. Temen saya pacaran tapi manggilnya Umi Abi. Pacaran jadi halal nggak ya Ustadz? Gimana nih Ustaz? Gimana manggilnya Umi, boleh nggak ustadz? Boleh nggak? Assalamualaikum Umi gitu ya. Abi mau kajian, padahal masih kelas 5 SD. Ini kan ada memang selain Gen Z ini dari Tanah Sengketa tadi, memang pertanyaan mereka tuh aneh-aneh. Bahkan di saat pernah dapat pertanyaan yang kita nggak pernah terfikirkan pertanyaan itu. Jadi gini, Bang gimana kalau seumpama kita lagi doa, kita ngantuk, kira-kira malaikat typo nggak ya nulisnya? Itu kan pertanyaan yang aneh gitu loh, sama dengan seperti ini. Kan Gen Z Ustadz. Kan Gen Z, lagi-lagi Gen Z. Tapi kalau kayak gini nih, misalnya manggil Abi Umi nih, asal jangan ketahuan orang tuanya aja sih. Emang kenapa kalau ketemu orang tua marah? Ya udah jelas dia ambil HP-nya. Loh kan gak ada salah manggil Abi Umi kan daripada gini, aku manggil Kak Dewi Umi, Kak Dewi manggil aku Abi. Gak ada yang salah dong Ustadz. Nah, ini kan pacaran nih salah ya. Salah yang ada di pacaran. Jadi masalah karena pacaran. Kalau nggak pacaran boleh juga. Dia pacaran. Ya kayak kurang kerjaan ya manggil orang Abi Umi ya. Paling bocah ya. Lebih salah mana itu atau Kak Dewi manggil aku Umi lebih salah mana? Lebih Jadi salah nggak boleh. mana itu? Coba Ustadz tolong berjawab. Kalau itu sah aja buat lu deh. Karena saya sama sahabat saya Ivan Gunawan suka dipanggil Umi. Jadi nggak boleh panggil Umi ya? Jadi mulai sekarang kita nggak usah panggil Umi Kuari, nggak boleh ya? Namanya itu perempuan. Umi Dewi kan Itu dia emang. Umi Terus Kuari. Ustaz kalau panggil sayang gitu walaupun Iya, kalau sayang gimana? pacarnya boleh nggak? Sebenarnya kan kalau sayang itu kan panggilan halus ya. Yang penting sayang itu kita boleh menyampaikan kepada siapa saja. Yang penting Betul. tidak ada nafsu di dalamnya. Tidak ada pemikiran-pemikiran yang akhirnya mengarah ke sesuatu yang nggak boleh. Masa sih Ustadz panggilan saya nggak ada nafsu, makan aneh juga. Aku Ustadz. King, karena aku sering panggil tukang genangannya sayang Noah. Lu nya nggak kenapa-napa, dianya nggak apa-apa. Oh, Sebenarnya kalau Kak Dewi manggil dianya. Kak Dewi manggil tukang gedang sayang nggak ada salah. Yang salah kalau Karen manggil Ustadz sayang. Oke tanya lagi ya Ustadz. Ustadz tanya. Kurang ajar Umi. Ustadz tanya dong apa sih penguras pahala yang paling ampuh? Penguras. Menguras pahala yang paling ampuh di bulan puasa berarti ya? Betul. Bulan puasa. Ini kalau jawaban Gen Z adalah ketika kalian puasa tapi nonton mukbang. Oh, Nggak boleh ya Ustaz. Bang. Banyak tuh kan Gen Z tuh kan nonton mukbang pas boleh? di kala puasa. Sebenarnya boleh, tapi bukan membatalkan puasanya, tapi lebih bikin kayak kita akhirnya memikirkan makanan. Kita Padahal makan harusnya ini kita di waktu-waktu mustajab, waktu-waktu puasa ini banyak doa, banyak istighfar. Akhirnya kita mikir kayak, wah ini telur enak nih ntar sama sambel, sama ini, sama Terus ini. jadi kalau misalkan puasa supaya nggak batal nonton apa Ustaz? Nonton sinetron boleh? Nonton saya aja nggak apa-apa. Nonton saya Kalau aja, nonton boleh, yang penting jangan sampai nonton sesuatu yang negatif. Ya udah saya nontonin Ustaz aja ntar ya. Oh, boleh. Pertanyaan saya satu. Ustadz udah punya pasangan? Belum. Ustaz mau cari pasangan seperti Siti Khadijah nggak? Wih. Maksud lu apa? Janda? Hah? Ya nggak apa-apa. Apa maksud lo? Apa-apa kalau Tegas Kak aja. Dewi jodoh sama Kak Dewi kenapa sih Rian? Nabi Muhammad itu masih muda, Siti Khadijah umur 40 tapi dia punya harta dan yang lain. Gue belum umur segitu. Kalau Kak Dewi sama Ustadz percaya deh pasti. Saya mau tanya, kamu sudah siap? Kamu cemburu kan? Kamu Kelihatan banget dia. Nih posesif Heran deh, nih. posesif banget. Dari kemarin gue gak dapet jodoh gara-gara dia nih ngomong mulu. jangan ngomongin jodoh. Anda sudah siap belum? Siap apa? Kamu udah siap? Kamu udah siap belum? Kode. Apa Ustadz? Mau Kak? Mau? Kode maksudnya buat berdua. Kode. Ustadz, jadi kalau buat Ustadz, cari pasangan harus yang kayak gimana? Saya mau nanya deh, ini buat saya yang belum punya pasangan, singkat. Kalau cari calon istri harus gimana? Kalau saya sih pandangan saya adalah karena kita kan dakwah ya di media sosial, di masyarakat. Pengennya sih
dia yang mau juga bareng-bareng buat sama-sama berdakwah. Kan kita kan kalau kapten kita nyarinya bukan penumpang saja, tapi kita cari Sama asistennya punya juga. tujuan yang sama gitu Mas. Biar sama-sama tujuannya benar. Apalagi Bondowoso sama Oh, Jember kan. tujuannya karena Allah Subhanahu Ya Kak, Bondowoso sama Bondowoso Jember sama kan Jember. kurang Ustaz, lebih. Bondowoso. Pesantren di Bondowoso. Iya. Rahmi Ustaz. Oh kalian dari Jember juga? Iya dong. Oh dari Jember. Ya, enak dong deketan Ustaz. Nggak kelihatan. Ustaz umur berapa Ustaz? 24 berarti. Saya Sikat, 38. Coba Ustaz, coba berdiri sama saya Ustaz. Ustaz. Betul nggak kelihatan memang. Oh my God. Cinta di akhir Ramadan. Sebuah Jadi sinetron. berdarah Jawa, Benar aja. darah tinggi. Kita kembali lagi nanti bagi-bagi ambiar ya.